Bismillahirrahmanirrahim. Arduhu sallallahu alaihi wasallam, menampakkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata dakwah fi mawasimil haji, pada musim haji, wa ala qabailil arabi, dan atas kabilah-kabilah Arab. Arduhu sallallahu alaihi wasallam, menampakkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata dakwah ala bani Amirin, atas bani Amir, wa bani Muharibin, dan bani Muharib. Akhraja, telah meriwayatkan, Abu Nuaimin, Imam Abu Nuaim, fi Dalailin Nubuwati, di dalam kitab Dalailun Nubuwah, an Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai keduanya. Qala, ia mengatakan, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjalani salat hasinina 3 tahun, min nubuwatihi, dari kenabian beliau, mustakhfiyan, dengan sembunyi-sembunyi. Summa a'lana, kemudian beliau mulai terang-terangan untuk berdakwah, firrabi'ati, pada tahun keempat. Fada'a, maka beliau mengajak dengan terang-terangan, asro sinina, selama 10 tahun. Fada'a, maka beliau mengajak, asro sinina, selama 10 tahun, yuwafi al-mawasima, dengan menghadiri musim-musim haji. Yatba'u, beliau mengikuti, al-haja, orang yang haji, fi manazilihim, di rumah-rumah mereka, di ukadin, fi manazilihim, di tempat-tempat mereka, di ukadin, di ukad, wa majannata, dan majannah, wa zil majazi, dan zil majaz. Yad'uhum, beliau meminta kepada mereka, ala ila ayyam na'uhu, untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta yuballigho, agar beliau bisa menyampaikan risalata rabbihi, risalah Tuhannya, walahum, dan bagi mereka yang menyetujui permintaan baginda Nabi, al jannatu, adalah surga. Fala yajidu, maka baginda Nabi tidak menemukan ahadan, seorang pun, yang suruhu, yang menolong beliau, hatta innahu, sesungguhnya yas'alu, beliau meminta, anil qabaili, terhadap kabilah-kabilah, wa manazilihim, dan tempat-tempat mereka, qabilatan per kabilah, setiap kabilah, hatta intaha, sehingga beliau sampai, ila bani Amir bin So'so'ah, kepada kabilah Bani Amir bin So'so'ah. Falam yalqa, maka beliau tidak mendapati, min ahadin, dari seorang pun, minal ada, dari tindakan menyakitkan, qattu, sama sekali, malakiyah, sebagaimana yang beliau temui, sebagaimana tindakan menyakiti yang beliau temui, minhum, dari Bani Amir bin So'so'ah. Jadi Bani Amir bin So'so'ah ini sangat menyakiti baginda Nabi ketika baginda Nabi mengajak mereka kepada Islam. Dan dia di sini terangkan bahwasanya tindakan yang paling menyakitkan itu adalah tindakannya Bani Amir bin So'so'ah kepada baginda Nabi. Hatta kharaja, sehingga beliau keluar, min indihim, dari sisi mereka, wa innahum, dan sungguhnya mereka, layarmunahu, sungguh mereka melempari baginda Nabi, min waraihi, dari belakang baginda Nabi. Jadi ketika baginda Nabi sudah pergi pun mereka belum puas untuk menyakiti baginda Nabi, mereka masih melempari baginda Nabi lagi. Hatta intaha, sehingga beliau sampai, ila Bani Muharib bin Khosofah, kepada Bani Harith bin Khosofah, Bani Muharib bin Khosofah. Fawajada, maka beliau menemukan, fihim, di dalam mereka, syekhon, orang yang tua, ibna mi'ati sanatin wa isrina sanatan, yang berumur 120 tahun. Fakallamahu, maka baginda Nabi Muhammad fakallamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan orang tua tersebut. Wada'ahu, dan beliau mengajak orang tua tersebut, ilal islami, kepada Islam.
wa ayyamna'uhu, dan beliau meminta kepada laki-laki tersebut untuk melindungi Nabi hatta yuballigho, agar beliau bisa menyampaikan risalata rabbihi, risalah Tuhannya. Jadi di sini cara dakwah baginda Nabi itu adalah mendatangi suatu kaum, kemudian beliau berbicara dengan yang dituakan atau yang tertua dari kaum itu, dan beliau meminta kepada laki-laki itu untuk menerima Islam dan melindungi baginda Nabi agar baginda Nabi nanti bisa berbicara kepada kaumnya laki-laki tersebut. Faqala asy-syaikhu, maka jawaban syekh yang dimintai baginda Nabi itu apa? Maka jawaban orang tua yang dimintai baginda Nabi itu apa? Ayyuhar rajul, wahai laki-laki, qaumuka qaummu a'lamu, lebih mengetahui bina baika, mengenai beritamu. Wallahi, demi Allah, la ya'ubu, tidak kembali, bika, dengan mengikutimu, rajulun, seorang laki-laki, ila ahlihi, kepada keluarganya, illa aba, kecuali laki-laki itu telah kembali, bisyarri ma, dengan seburuk-buruknya sesuatu, ya'ubu bihi ahlul mausimi, yang seorang mendatangi haji kembali ke rumahnya. Jadi di sini laki-laki tua tadi menjelaskan kepada Nabi, orang yang mengikutimu wahai Muhammad itu orang yang kembali ke kaumnya dalam keadaan terburuk. Jadi oleh-oleh yang paling buruk bagi seseorang itu ketika dia itu kembali dari musim haji dan dia itu ternyata mengikuti baginda Nabi, kata Syekh tadi. Fa'agna, maka apa permintaan saya tadi kepada baginda Nabi? Fa'agna, maka jauhkanlah anka, dari kami, nafsaka, dirimu. Nah, jadi orang tua tadi itu belum siap, tidak siap menerima baginda Nabi. Selain orang tua tadi tidak siap, ada juga orang Quraisy yang mengganggu baginda Nabi. Namanya adalah, setelah ini kita ceritakan. Wa inna Aba Lahabin, dan sesungguhnya Abu Lahab, laqaimun, sungguh berdiri, yasma'u, mendengarkan, kalamal muharibi, ucapannya muharibi tadi. Nah, jadi ini nih nama pengganggunya, yaitu Abu Lahab. Summa waqafa, kemudian berdiri, Abu Lahab bin Abu Lahab, alal muharibi, atas laki-laki muharib tadi. Faqala, maka Abu Lahab mengatakan, laukana ahlul mausimi, jika seandainya adanya orang-orang yang mendatangi haji, kulluhum, keseluruhan mereka, mislaka, adalah sepertimu, lataroka, maka sungguh ia akan lataroka, sungguh ia meninggalkan hadad dina, agama ini, alladzi huwa alaihi, yang ia pegang. Nah, jadi seandainya kalau orang-orang musim haji itu enggak kayak laki-laki Bani Muharib tadi, pasti baginda Nabi itu udah meninggalkan agama ini, gitu. Kata Abu Lahab. Innahu, sungguhnya laki-laki ini, sobiun, adalah orang yang meninggalkan agama nenek moyang, kadzabun, yang pembohong. Qala al-muharibiyu, muharibi tadi mengatakan, anta, engkau, wallahi, demi Allah, a'rafu, lebih mengetahui, bihi, terhadap laki-laki itu. Gua, ia, dalam arti Muhammad, ibnu akhika, adalah putra dari saudaramu, dalam arti keponakan. Waluh matuka, dan kerabatmu. Tsumma qala al-muharibiyu, kemudian muharibi tadi juga mengatakan, la'alla bihi, mungkin pada laki-laki itu, ya Aba Utbah, wa Abu Utbah, lamaman, ada penyakit gila. Jadi muharibi tadi bilang ke Abu Lahab, mungkin ini laki-laki ini ada sakit gilanya, kata muharibi tadi. Kemudian laki-laki muharib tadi juga menambahkan, fa inna ma'ana, sungguhnya bersama kami, rojulan, ada seorang laki-laki, minal hayyi, dari suatu kabilah, yahtaji, yang ia bisa mengetahui, li'ilajihi, untuk mengobati kegilaan laki-laki ini. Nah, jadi dia menunjukkan ke Abu Lahab, kami ada tahu orang yang bisa menyembuhkan laki-laki ini. Falam yarji, maka tidak kembali Abu Lahab bin Abu Lahab bisyai'in, dengan sesuatu, wairo annahu, kecuali sesungguhnya Abu Lahab, idza ra'ahu, jika ia melihat Nabi, waqafa ala hayyin, berdiri di suatu kaum, min ahya'il Arab, dari ala hayyin, atas suatu suku,
min ahya'il Arab, dari suku-suku Arab, soha maka berteriak bihi soha bihi Abu Lahab, ya, maka Abu Lahab meneriaki baginda Nabi, innahu sungguhnya laki-laki itu sobiun adalah orang yang meninggalkan agama nenek moyang, kadzabun yang pembohong. Jadi Abu Lahab tuh kerjanya tuh kalau Nabi dakwah tuh yang ngikuti gitu, ngikuti terus nanti diteriakin itu pembohong, itu yang meninggalkan agama nenek moyang gitu, diteriaki baginda Nabi itu seperti itu. Wa fi isnadi, dan dalam sanad tersebut al-Waqidi, ada rawi yang namanya Waqidi.